Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan dahulu, nama saya Muhammad Diul Haq dengan NIM 1915036068 dari Fakultas Teknik Universitas Mula Warman, Prodi Sistem Informasi 2019 dengan kelompok KKN tematik 21. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi perihal pengembangan diri dan cara menjadi pemimpin yang baik. Apa itu pengembangan diri? Pengembangan diri merupakan istilah yang memiliki arti berupa tindakan untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan diri. Hal ini dapat mencakup pengembangan waktu, penetapan tujuan, manajemen waktu, kemampuan organisasi, kepemimpinan, dan kemampuan lainnya yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya, ini ada 4 alasan mengapa pengembangan diri itu perlu. Yang pertama, terlepas dari zona nyaman. Yang sudah kita tahu, kita kalau misalnya stuck di zona nyaman itu kita nggak bisa terus-terusan di situ gitu, karena memang kalau kita sudah nyaman di satu zona itu, kita harus keluar dari zona itu gitu. Semisal contoh kita nyaman dengan sifat introvert atau memang sifat pendiam dan segala macam. Nah, kita nggak bisa terus-terusan di situ, kita harus berkembang untuk menuju ke depan yang lebih baik gitu. Yang kedua ada lebih percaya diri. Lebih percaya diri di sini itu memang menguntungkan banget gitu ya. Apalagi untuk kita yang memang merasa kurang pede dari penampilan dan segala macam. Kita harus keluar dari zona nyaman terus menjadi lebih percaya diri seperti itu. Yang ketiga, tahu skala prioritas. Skala prioritas ini memang penting gitu ya. Kita harus tahu dan bisa membagi yang mana yang baik dan yang mana yang buruk gitu. Dan yang mana juga yang menjadi prioritas kita yang utama gitu. Semisal kita harus lebih penting belajar daripada bermain game. Nah, itu contohnya seperti itu. Yang keempat di sini ada work life being. Yang keempat di sini adalah work life well-being. Jadi work life well-being ini kita bisa lebih menghargai gitu ya. Kita bisa lebih paham. Kita nggak hanya terus-terusan mengejar karir gitu. Kita juga butuh yang namanya hiburan dan liburan seperti itu. Kita juga masih bisa menjalankan hobi-hobi kita di waktu-waktu kerja kita yang padat, atau memang waktu-waktu kita nggak hanya mengejar karir terus seperti itu. Selanjutnya di sini adalah bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, ini adalah suatu model kepemimpinan untuk seseorang dapat menjadi pemimpin yang lebih baik, yang berperan sebagai pemimpin yang sejati dan konsisten gitu. Model kepemimpinan ini mencakup 5 syarat pemenuhan untuk menjadi seorang pemimpin yang lebih baik gitu. Yang pertama, jelas disiplin. Disiplin ini perlu kita dalam mengatur apapun gitu ya. Karena memang disiplin ini kita bisa jadi lebih tertata dan terukur gitu. Kita bisa jadi lebih masuk dan lebih benar-benar tahu batasan-batasan gitu, batasan waktu dan segala macamnya. Lebih disiplin lah. Yang kedua di sini adalah mengutamakan prioritas. Sama seperti pengembangan diri tadi, menjadi pemimpin yang baik itu harus yang namanya mengutamakan prioritas gitu. Kita harus tahu yang namanya batasan-batasan, yang mana yang lebih perlu dilakukan daripada kita misalnya contoh harus membuang-buang waktu untuk bermain game gitu ya. Kita harus membuang-buang waktu untuk bermain game dan segala macam. Kita singkirkan itu, kita prioritaskan untuk lebih ke pengembangan diri itu tadi. Yang ketiga di sini adalah percaya diri. Jelas untuk ini ya kan. Yang ketiga di sini adalah percaya diri. Percaya diri ini jelas. Jadi setelah kita menjadi seorang pemimpin yang baik gitu, kita bisa lebih percaya diri atau pede tadi ya. Ini yang betul-betul berpengaruh seperti itu. Yang keempat adalah berinovasi dengan efektif. Memang kita untuk menjadi pemimpin yang baik itu kita harus berinovasi atau memang melakukan gebrakan-gebrakan yang dinilai efektif seperti itu. Ini sangat penting juga. Dan yang kelima di sini adalah berpengaruh. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, kita harus menjadi salah satu orang yang berpengaruh gitu. Berpengaruhnya dalam hal apa sih? Gak usah yang besar-besar dulu. Kita di sini harus berpengaruh menjadi salah satu, misalnya contoh di dalam satu organisasi, kita bisa menjadi orang yang berpengaruh, melontarkan ide-ide yang
orang-orang lain tidak tahu dan segala macam. Yang seperti itulah yang contohnya. Oke, selanjutnya di sini ada kalian harus membuat project goal seperti ini. Misalnya contoh di sini di tahun 2021 rasa malas itu sekitar 90%. Nah, untuk di goals tahun 2022-nya nanti mungkin rasa malasnya dikurangi menjadi 22%. Yang di tahun 2021 ini memperbanyak ilmunya sekitar 40%. Di tahun 2022-nya itu ditambahkan menjadi 90% gitu. Dan yang terakhir adalah di tahun 2021 itu kita kurang nih, kayak melakukan hal positif masih sekitar 50% gitu. Dan di tahun 2022-nya harapan kedepannya itu kita bisa melakukan hal positif lebih banyak gitu, mungkin sekitar 80%. Nah, ini perlu banget ya teman-teman. Di sini ada quotes dari Valery Sokolowski gitu ya. Pemimpin tidak lahir begitu saja, kepemimpinan dipelajari dan dikembangkan. Proses itu dimulai sejak awal hidup kita dengan diri kita sendiri sebagai individunya. Seperti itu. Ini bagus sekali kata-katanya dari Valery Sokolowski ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.